Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siswa kelas 12 MM, TKP dan AK? Semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita bertemu lagi di materi bab 7 tentang etos kerja, dan ini merupakan pertemuan pertama di bab ini ya, di bab 7. Kemarin saya sudah sampaikan dari 4 pertemuan dan ada soal yang harus kalian kerjakan. Dan dikumpulkannya itu melalui ketua kelas ya, tidak boleh sendiri-sendiri karena tidak boleh ada kerumunan seperti itu. Dan dikumpulkannya di kertas lembar, bukan di buku tulis ya, mengingatkan saja. Baik, kita masuk ke materi tentang etos kerja. Nah, etos kerja karena juga kalian akan berhadapan dengan dunia kerja, atau mungkin selama pandemi udah banyak yang kerja kali ya. Ya, tetapi secara etika yuk kita coba masuk ke materi etos kerja. Apa itu etos kerja? Nah, ini kan kita lihat bahwa etos itu merupakan terjemahan dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Jadi di sini bicaranya etika. Karena dalam dunia kerja itu kita berhadapan dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga. Baik dari pemerintah secara universal, kemudian peraturan perundang-undangan yang mengikat kita, maupun peraturan internal atau SOP yang ada di dunia kerja atau di lembaga tempat kerja kita. Biasa dibuat dalam peraturan tata tertib internal. Nah, menurut John M. Eccles dan Hasan Sadili bahwa etos adalah jiwa khas suatu bangsa, di mana sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga kelompok bahkan masyarakat. Etos berdasarkan kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang meyakini. Jadi kalau kita ngelihat gaya kerjanya orang Jepang dengan gaya kerjanya orang Indonesia itu pasti berbeda. Karena ini dipengaruhi juga oleh budaya dan nilai yang ada di negara tersebut. Gaya kerjanya orang Cina dengan gaya kerjanya orang Indonesia tentu berbeda. Kayak gitu ya. Kemudian dari kata etos ini dikenal juga dengan etika, etiket yang hampir mendekati kepada akhlak, nilai yang berlaku, baik buruk di situ masuk, pada norma juga. Kemudian ini juga etika, ya, etos tadi berkaitan dengan tata nilai, norma, pola hidup yang ada di masyarakat kita yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Seperti itu, ya. Pengertian umum kita lihat. Menurut Haji Toto Tasmara, etos adalah sesuatu yang diyakini cara berbuat, sikap, serta persepsi terhadap nilai kerja. Dari kata etos munculnya etik. Etik tadi nilai itu, etika tuh, norma tuh. Ya, dari kata etos muncul itu. Karena di sini sikap, kepribadian seorang dalam melakukan dunia kerjanya, dalam berhadapan dengan dunia kerjanya. Karenanya kita di sekolah itu diajarkan tentang etika, habit, kebiasaan. Kalian dipaksa untuk masuk jam 7. Kalian dipaksa untuk ikut peraturan-peraturan sekolah. Karena nanti berkaitan dengan pembiasaan yang akan dilakukan pada dunia kerja. Itu. Yang biasanya datang tengah hari ya sudah harus dibiasakan pagi. Karena kalau di sekolah dipotong nilai, yaitu ada kebijaksanaan lain, ya, yang akhirnya ada toleransi yang memaksa untuk diluluskan, gitu. Karena kaitannya dengan pembinaan karakter, pembinaan akhlak. Tapi kalau di dunia kerja udah nggak ada toleransi, potong gaji, gitu. Kalau PNS, potong tukin, kayak gitu. Secara terminologi, kata etos diartikan sebagai suatu aturan umum cara hidup tatanan yang ada dalam masyarakat. Tujuannya kita untuk perbaikan sesempurna mungkin. Nah, kemudian ini juga menurut KBBI, Kamus Besar Indonesia, ini kegiatan dilakukan melakukan sesuatu kerja, suatu usaha yang dilakukan seorang, baik sendiri maupun berkelompok atau bersama orang lain untuk memproduksi suatu komoditi dan memberikan jasa. Ya, artinya kan tetap saja adanya suatu usaha memproduksi, adanya upaya yang dilakukan oleh seorang, ya. Ini juga kan terkait dengan tadi bagaimana dia mentaati aturan dari etos kerja yang dibangun oleh jiwa yang bersangkutan. Menurut Sinamo, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental
yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Jadi ini tidak hanya perorangan, tapi organisasi, komunitas tetap melaksanakan etika-etika yang dibangun. Gitu, etika-etika yang dibangun dari sisi aturan-aturan yang dibangun. Jadi di sini kalau bicara etos kerja yang terkait dengan aturan, tidak hanya aturan formal yang dibuat negara, tapi aturan yang internal di lembaga yang bersangkutan juga berkaitan tata nilai yang ada dalam masyarakat kita. Sinamo juga memandang bahwa etos kerja merupakan fondasi dari sukses yang sejati dan otentik. Sebagian orang menyebut bahwa perilaku itu sebagai motivasi, kebiasaan habit, dan budaya kerja. Kebiasaan yang dibangun secara terus-menerus, berulang-ulang, tidak terputus-putus. Nah, itu kan jadi tata nilai namanya. Kemudian yang lain menurut Anoraga bahwa etos kerja merupakan pandangan dan sikap suatu bangsa atau umat terhadap kerja. Tadi itu perbandingan satu negara dengan negara lain. Semangat kerjanya orang Jepang tentu berbeda dengan semangat kerjanya orang Indonesia. Begitu juga orang Indonesia dengan orang Cina dengan orang Amerika dan sebagainya. Ini terkait dengan pandangan sikap suatu bangsa tentang pekerjaan. Kemudian dari berbagai pengertian itu kita dapat menyimpulkan, nah ini bisa jadi pertanyaan nih, bahwa etos kerja merupakan merupakan seperangkat sikap atau pandangan mendasar yang dipegang oleh sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai suatu hal yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sehingga mempengaruhi perilaku. Ya, seperangkat atau pandangan mendasar yang dipegang kelompok manusia untuk menilai kerja menjadi suatu hal yang positif. Tapi tetap pekerjaan mah harus dinikmati, jangan dijadikan beban. Aspek atau etika etos kerja, ini membangun etos kerja kewirausahaan. Nah, kalian yang memang lulusan SMK arahnya ke sini nih. Ya, membangun sebuah kewirausahaan, membangun sistem kewirausahaan dari diri kita. Ini kan entrepreneurship-nya hidup, entrepreneurship-nya. Jadi membangun kewirausahaan, membangun usaha, tidak berpikir bagaimana mencari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Itu, ya. Ini dibangun oleh orang-orang yang memiliki inovasi, inisiasi, kemudian kemandirian. Kemudian ya tentu berorientasi lamba, tentu mampu melakukan manajemen resiko. Nah situ, karena ketika kita buka usaha kan berhadapan dengan resiko untung rugi gitu kan. Ini entrepreneurship. Nah, yang harus dilakukan ini terkait bagaimana kita membentuk watak dan sifat kewirausahaannya. Baik, anak-anak sekalian, sampai situ materi pertemuan kita pertama. Dan nanti kita lanjutkan teorinya di pertemuan kedua. Jangan lupa tetap dibaca materinya, dicatat intisarinya di buku tulis, ya, karena kita tidak ketemu dalam tatap muka sehingga materi itu tidak bisa dievaluasi secara langsung. Itu saja, terima kasih, tetap jaga kesehatan, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.